khusus untuk guru gembul. Dengarkan ini supaya Anda paham siapa sebenarnya yang sakit. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi pembicaraan guru gembul dengan Mr. Deddy Komposer di podcast Deddy Komposer. Mereka membahas terkait dengan agamawan. Tetapi yang saya tidak setuju mengutip tokoh Kristen sebagai sampel, yaitu hambanya Evangelis Daud Tony. Tanggapannya saya kira berlebihan. Kita dengarkan dulu, ini dia. Ada seorang mantan dukun yang sekarang jadi Kristen. Saya tidak menjelekkan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen, dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke sorga, ke neraka dan sebagainya. Bohong banget. Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Jujur secara pribadi saya tidak sepaham ya, atau tidak setuju dengan guru gembul ini. Saya pikir dia sepihak atau menyampaikan pendapat hanya berdasarkan logikanya saja, melihat satu sisi dan tidak melihat dari sisi lain, mengukur dengan keyakinannya sendiri. Coba ukur dengan keyakinan kami. Menyinggung hambanya Evangelis Daud Tony pernah berhadapan dengan Sai Baba, lalu pernah ke surga, dan orang yang percaya adalah orang yang sakit. Masyarakat yang percaya adalah masyarakat yang sakit. Memang ini secara umum menggunakan istilah masyarakat, tapi masalahnya mayoritas yang percaya adalah orang Kristen. Tadi katanya di awal tidak bermaksud menjelekkan Kristen, tapi kok mengatakan yang percaya adalah masyarakat yang sakit. Ya, ini menurut saya tidak pantas ya diungkapkan. Ditambah lagi Mr. Deddy mengatakan bohong. Dari mana taunya bohong? Ini kan pengalaman rohani. Jangan langsung cepat-cepat bilang bohong. Yang percaya sakit. Sepihak banget nih. Ya, kalau tidak percaya dengan karya Allah secara rohani seperti ini, ya silakan. Tapi jangan mengatakan bohong, lalu yang percaya sakit. Kalau dari sudut pandang kami, orang yang tak percaya itu justru sakit. Sakit secara rohani. Karena ini karya Tuhan. Karya spiritual, karya rohani yang tidak bisa dikasat matakan atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya hambanya Evangelis Daud Tony yang tahu persis pengalaman rohani ini. Lagian guru gembul saya pikir nggak konsisten ya. Tadi di kalimat berikutnya atau di durasi lanjut ya setelah cuplikan tadi, beliau menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tak terbatas, sehingga kita tidak bisa menggunakan logika untuk memahami dia, termasuk karyanya. Tapi di sisi lain dia tidak bisa mempercayai karya Allah melalui hambanya Evangelis Daud Tony.
Dan dia menggunakan logika untuk memahami kesaksian itu. Sehingga mengatakan kesaksian ini bohong. Tidak dapat dipercaya. Ini kan karya Allah, karya rohani yang dilakukan oleh pribadi yang tak terbatas. Seharusnya katakan juga dong, tidak boleh dirasionalkan atau dilogikakan. Karena ini pengalaman rohani. Memang logika tidak selalu salah. Tetapi kalau logika ini membuat kita meragukan karya Tuhan yang bersifat spektakuler, yang dimana dia memakai orang tertentu untuk menyatakan karyanya, mujizatnya. Ya, tunggu dulu. Kalau logika kita membuat kita ragu akan karya Tuhan, tunggu dulu. Logika harus takluk. Itu sebabnya dibutuhkan iman. Kami percaya karena iman. Bukan percaya karena perkataan Evangelis Daud Tony saja. Tapi kami percaya karena ada ilahi atau Allah yang berkarya dalam kesaksiannya. Allah yang berperang ganti kita melawan kekuatan gaib, kekuatan setan di balik Sai Baba. Itu dia. Allah yang berperan membawa hambanya Evangelis Daud Tony melihat surga. Kalau masalah dia dibawa betul secara fisik atau tidak, secara roh atau tidak, itu urusan lain. Ya, namanya kesaksian rohani. Paulus pun pernah mengalami hal tersebut. Pernah dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu apakah ini di dalam tubuh atau di luar tubuh. Tapi yang jelas Paulus pun pernah mengalami kesaksian tersebut. Mengalami hal yang spektakuler, pernah melihat surga dan dibawa ke surga. Apakah kita juga meragukannya? Apakah kalau kita percaya adalah orang yang sakit? Apakah Paulus bohong? Kalaupun Anda bilang bohong, kan menurut Anda yang tak seiman dengan kami. Dan saya bisa juga mengatakan apapun yang kamu saksikan tentang agamamu, saya bilang itu bohong, bisa saja kan? Tapi saya tidak lakukan. Saya menghormati keyakinan orang lain. Jadi iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tercatat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Kalau kami tidak melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Evangelis Daud Tony, tapi kami percaya, itulah iman. Iman sejati adalah iman yang tidak melihat, tapi percaya. Kalau Tuhan yang berkarya, kita harus mengutamakan iman untuk mempercayainya. Kalau kita ragu terhadap kesaksian orang lain, yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan tidak menghakiminya. Supaya Tuhan tambahkan iman kita. Supaya kita semakin yakin karya Allah yang spektakuler. Dan kalau tetap tidak percaya juga, jangan menghina, jangan menghakimi. Apalagi mengatakan kesaksian orang tersebut bohong. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Tolong Guru Gembul dan Mr. Deddy Kompuser jangan cepat-cepat mengatakan ini bohong dan orang yang percaya adalah sakit. Hambanya Evangelis Daud Tony tidak sama dengan mereka yang dukun dan orang tertentu yang berkedokkan agama untuk mencari uang. Saya sudah melihat buahnya. Hambanya Evangelis Daud Tony pelayanan tidak untuk uang. Ya, tidak mencari uang, bahkan berkali-kali dia memberi saat pelayanan. Motivasi utamanya adalah untuk Tuhan. Termasuk memberi kontribusi untuk negara juga.
adalah Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dengan cara melawan setan kuasa gelap yang memperdaya, menyerang orang-orang. Ini saja yang bisa saya bagikan. Salam damai, salam toleransi. Tuhan memberkati.